warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mawati dari Prodi Keperawatan dengan NIM 2101773. Jantung merupakan organ muskular berongga yang berbentuk mirip piramid dan dibungkus per kardium terletak di mediastinum pars media. Jantung juga mendapat darah dari arteri koroner kanan dan kiri yang berasal dari aorta ascendens tepat di atas katup aorta. Arteri koroner kanan berasal dari sinus arterior aorta, sedangkan arteri koroner kiri berasal dari sinus posterior kiri. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jantung terdiri dari 4 ruang, 2 ruang jantung atas dinamakan atrium dan 2 ruang jantung di bawahnya dinamakan artikel yang berfungsi sebagai pompa. Dinding yang memisahkan kedua atrium dan vertikal menjadi bagian kanan dan kiri dinamakan septum. Batas-batas jantung. Kanan, vena cava superior, atrium kanan, vena cava inferior. Langsung yang ke kiri, yang di kiri, ujung vertikal kiri, terus anterior, ada anterium kanan, vertikal kanan sebagai kecil ventrikel kiri. Ini ada posterior, yaitu atrium kiri, ada 4 vena pulmonalis. Ini ada inferior, vertikal kanan terletak hampir horizontal sepanjang diafragma sampai aspek jantung. Sedangkan ada superior, appendix atrium kiri. Jadi darah dipompa melalui semua ruang jantung dengan bantuan keempat katup yang mencegah agar darah tidak kembali ke belakang dan menjaga agar darah tersebut mengalir ke tempat yang dituju. Keempat katup ini adalah katup trikuspid yang terletak antara atrium kanan dan artikel kanan, katup pulmonal terletak di antara vertikal kanan dan arteri pulmonal, katup mitral yang terletak di antara atrium kiri dan vertikal kiri, dan katup aorta terletak antara vertikal kiri dan aorta. Gangguan apapun yang mengurangi besar lumen dari salah satu artikel koroner dapat menurunkan aliran darah dan penghantaran oksigen ke darah miokardium yang disuplai oleh artikel tersebut, dan mengakibatkan angina atau nyeri dada, sindrom koroner akut, infark miokard akut, dan kematian jantung mendadak. Jantung dipersarafi eferen dan eferen yang keduanya sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf parasimpatis berasal dari saraf vagus melalui plexus jantung serabut postganglion pendek melewati nodus SAD dan AV serta hanya sedikit menyebar pada vertikal. Saraf simpatis berasal dari trunkus thoracis dan cervical atas, mensuplai kedua atrium dan vertikal. Infark myokard akut atau IMA dikenal juga serangan jantung okulasi koroner atau hanya koroner yang merupakan kondisi mengancam jiwa yang ditandai dengan pembentukan area netrolik lokal di dalam miokardium. Infark myokard akut biasanya mengikuti okulasi mendadak dari arteri koroner dan henti mendadak dari aliran darah dan oksigen ke otot jantung. Arteri koroner kanan bercabang menjadi cabang marginal kanan dan cabang inverticularis posterior, sedangkan arteri koroner kiri adalah bercabang menjadi cabang inventricularis anterior dan cabang circumflexa. Tekanan arteri yang dihasilkan dari kontraksi vertikal kiri dinamakan tekanan darah sistolik. Setelah vertikal kiri berkontraksi maksimal, vertikal ini mulai mengalami relaksasi dan darah dari atrium kiri akan mengalir ke vertikal ini. Tekanan dalam arteri akan segera turun saat vertikal tersisi darah. Tekanan ini selanjutnya dinamakan tekanan darah diastolik. Kedua atrium berkontraksi secara bersamaan, begitu pula dengan kedua vertikal. Sirkulasi darah fetal pada janin dan sirkulasi darah pada anak dewasa berbeda. Untuk bisa lebih memahami implikasi anestesi pada penyakit jantung, seorang ahli anestesi harus mengenal sirkulasi fetal dan sirkulasi dewasa. Perubahan sirkulasi terjadi sangat cepat pada saat kelahiran. Periode ini dinamakan periode transisi di mana sirkulasi fetal akan berubah menjadi sirkulasi manusia, normal atau dewasa. Darah mengalir dari plasenta dan janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 mili atau kilo atau bb per menit.
BB itu berat badan per menit atau sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh, masuk atrium kanan di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen ovale ke atrium kiri. Kemudian ke vertikal kiri melalui barkus aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Jumlah darah yang mengalir dalam sistem sirkulasi pada orang dewasa mencapai 5-6 liter darah bersirkulasi dalam sistem sirkulasi sistemik dan pulmonal. Sirkulasi sistemik dimulai ketika darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru-paru dipompa keluar oleh jantung melalui vertikal kiri ke aorta, selanjutnya ke seluruh tubuh melalui arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil. Sirkulasi pulmonal ini dimulai ketika darah yang teroksigenasi yang berasal dari seluruh tubuh yang dialirkan melalui vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian ke atrium kanan dan selanjutnya ke vertikal kanan, meninggalkan jantung kanan melalui arterial pulmonalis menuju paru-paru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.